Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Johan Tamboto, dan Kakak Asdos dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tugas akhir kami, yaitu tentang studi kasus pengendalian ADTI pada Yogyakarta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Fransiskus Vanescu, dengan NIM 68-2023-072. Kemudian ada Alan Kusuma Susanto dengan NIM 68-2023-075. Dan teman saya Rakam Antonius Mose dengan NIM 68-2023-041. Nah, sejarah singkat dari Yogyakarta Ciledug itu merupakan pada awalnya bergerak pada bidang toko batik. Namun sering berjalannya waktu, sekarang Yogyakarta Group Ciledug sekarang berfokus pada bidang retail dan sekarang sudah memiliki cabang di mana-mana. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memiliki 4 fase, yaitu fase pertama desain faktor, fase kedua capability level, fase ketiga gap analysis, dan fase keempat adalah rekomendasi. Kita masuk ke dalam fase pertama, yaitu desain faktor. Nah, desain faktor yang pertama yaitu enterprise strategi, di mana grafik enterprise strategi menunjukkan bahwa Yogyakarta Group Ciledug menempatkan client service atau stability sebagai prioritas utama dengan skor tertinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam desain faktor yang kedua, yaitu enterprise goals. Nah, grafik enterprise goals menunjukkan bahwa Yogyakarta Group Ciledug memprioritaskan aspek-aspek yang langsung mendukung keberlangsungan operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, kita masuk kepada desain faktor yang ketiga, yaitu risk profile. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa 2 risiko utama yang paling menonjol bagi Yogyakarta Group Ciledug adalah IT investment decision dan portfolio management serta program dan project life cycle management. Nah, lanjut ke dalam desain faktor yang keempat, INT related issue. Nah, berdasarkan grafik INT related issue, terlihat bahwa seluruh isu terkait teknologi dan informasi memiliki tingkat kepentingan yang relatif merata bagi Yogyakarta Group Ciledug. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam desain faktor yang kelima, yaitu IT threat landscape. Nah, berdasarkan grafik dari IT Red Landscape, hasil penelitian pada Yogyakarta Group Ciledug menunjukkan bahwa tingkat ancaman TI dalam lingkungan operasional perusahaan berada pada kategori yang tinggi, yaitu sebesar 70%, dan normal sebesar 30%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar potensi ancaman yang dapat mengganggu sistem bisnis seperti serangan ransomware dan segala macamnya. Nah, selanjutnya adalah desain faktor yang keenam, yaitu compliance requirements. Berdasarkan grafik tersebut, compliance requirement terlihat bahwa tingkat kebutuhan kepatuhan regulasi pada Yogyakarta Group berada pada kategori tinggi sebesar 60% dan normal sebesar 40%. Nah, selanjutnya yaitu desain faktor pada role of IT. Nah, hasil penelitian pada desain faktor yang kini menunjukkan bahwa peran IT di Yogyakarta Group Ciledug berada pada tingkat yang cukup tinggi. Nah, terutama pada kategori factory yang memperoleh skor tertinggi. Nah, selanjutnya desain faktor yang ke-8 yaitu IT sourcing model. Nah, di sini dilihat dari grafik bahwa model sourcing TI Yogyakarta Group terbagi ke dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama outsourcing sebesar 40%, serta cloud dan insourcing missing sebesar 30%, serta cloud dan insourcer masing-masing 30%. Nah, komposisi ini menunjukkan bahwa Yogyakarta Group Ciledug lebih banyak mengandalkan pihak ketiga untuk pengelolaan layanan IT dibandingkan pengembangan internal. Nah, kemudian kita masuk ke dalam desain faktor yang ke-9, IT Implementation Method. Nah, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode implementasi TI di Yogyakarta Ciledug masih didominasi oleh pendekatan tradisional sebesar 70%. Ini menggambarkan bahwa proses pengembangan dan penerapan sistem lebih banyak mengikuti model kelas seperti waterfall. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain faktor yang 10, yaitu teknologi adoption dan strategi. Nah, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi adopsi TI di Yogyakarta Ciledug berada pada kategori follower dengan porsi terbesar yaitu 70%. Ini berarti perusahaan cenderung mengadopsi teknologi setelah terbukti berhasil. Nah, dari semua desain faktor terbitlah Governance and Management Objective atau GAMO. Nah, berdasarkan hasil pengisian desain faktor tersebut, terlihat bahwa prioritas strategi tujuan perusahaan mengarah pada peningkatan kualitas informasi, kesinambungan layanan, efisiensi proses, serta inovasi bisnis. Nah, setelah seluruh DF dianalisis dan dipetakan, governance dan manajemen
objek atau gamo yang paling relevan dan memiliki tingkat kebutuhan tinggi untuk Yoga Group Ciledug adalah BAI 04, Manage Availability dan Capability, dan BAI 11 yaitu Manage Project. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan pengolahan kapasitas dan ketersediaan layanan yang optimal untuk menjaga stabilitas operasi sekaligus memerlukan tata kelola proyek yang lebih terstruktur agar inisiatif bisnis dapat dieksekusi secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas. Dengan demikian, kedua gamo tersebut menjadi fokus utama yang harus diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola TI Yogya Group Ciledug. Baik, kita masuk ke phase 2, yaitu capability level. Nah, untuk yang pertama ini pada proses BAI 04, yaitu availability dan capacity. Jadi pada proses BAI 04 ini capability level ini sudah mencapai level 3 dari data yang sudah kami peroleh melalui kuesioner. Nah, jadi ini proses sudah konsisten, terdokumentasi dan terkelola dengan baik. Namun monitoring masih manual dan belum prediktif. Nah, ini tabel untuk RACI proses BAI 04. Nah, jadi peran dalam RACI ini ada 3. Ya, ini ada manajer, supervisor, dan karyawan. Jadi yang pertama ini manajer sebagai pengambil keputusan utama. Jadi dia accountable dan consulted. Nah, yang kedua ada supervisor sebagai pelaksana dan pengendali proses. Jadi responsible dan accountable. Lalu karyawan sebagai pelaksana teknis, yaitu responsible dan informed. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke capability level pada proses BAI 11. Ini hasil kuesionernya. Jadi intinya untuk BAI 11 ini dia sudah mencapai level 2, yaitu manage. Jadi proses dasar proyek ini sudah berjalan dengan baik, tetapi belum distandarkan dan belum menggunakan kontrol yang secara real time, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk tabel RACI untuk proses BAI 11 masih sama. Jadi peran dalam RACI ini ada 3. Yang pertama ini ada manager, dia ini pengambil keputusan strategis, jadi accountable, consulted, dan responsible. Yang kedua ada supervisor, jadi sebagai pengendali dan koordinator proyek, jadi dia ini responsible, accountable, dan consulted. Lalu ada karyawan, dia sebagai pelaksana teknis proyek, yakni dia responsible dan informed. Oke, selanjutnya masuk ke dalam phase 3, yaitu target stage and gap analysis. Target proses COVID BAI 04. Proses BAI 04 berada di level 3 dengan target level 4 sehingga ada gap 1 level. Untuk mencapainya, Jogja Group perlu memastikan manajemen ketersediaan dan kapasitas TI berjalan konsisten, terstandarisasi, serta dipantau dengan indikator yang terukur. Perlu adanya baseline kapasitas sistem kritis, perencanaan berbasis data historis, monitoring otomatis, dashboard KPI, dan mekanisme eskalasi yang lebih terstruktur. Dengan peningkatan tersebut, kapasitas dan ketersediaan TI menjadi lebih stabil, terukur, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis serta lonjakan permintaan secara proaktif. Selanjutnya adalah target proses COVID BAI 11. Proses BAI 11 saat ini berada di level 2, sementara targetnya adalah level 4, sehingga terdapat gap 2 level. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan proyek di Jogja Group masih pada tahap dasar, belum sepenuhnya terdokumentasi, terstandarisasi, dan belum dapat diprediksi dari sisi kualitas, waktu, dan biaya. Untuk mencapai level 4 diperlukan perencanaan formal, dokumentasi proses yang konsisten, standar manajemen proyek yang baku, monitoring proyek secara real time, serta evaluasi dan kontrol yang lebih teratur. Dengan peningkatan ini, Jogja Group dapat memastikan proyek TI berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi keberlanjutan operasional bisnis. Masuk ke gap analysis BAI 04. Level saat ini adalah 3, targetnya adalah level 4. Secara umum BAI 04 sudah berada pada level terstandarisasi, namun belum mencapai tingkat
akuntabilitas yang diperlukan di level 4. Berikut ringkasannya, yaitu di sini kita dapat lihat bahwa standarisasi proses saat ini proses sudah distandarkan dan menggunakan SOP. Namun, untuk mencapai level 4, proses harus berjalan konsisten dan terstruktur dengan indikator performa yang jelas. Yang kedua adalah monitoring layanan. Monitoring sudah rutin tetapi masih banyak dilakukan secara manual. Pada level 4, monitoring harus secara real time, otomatis dan didukung dashboard yang memberikan visibilitas penuh. Yang ketiga ada analisis kapasitas. Analisis kapasitas dilakukan berkala tetapi belum bersifat prediktif. Targetnya adalah melakukan forensiking kapasitas berdasarkan tren dan data analitik agar kebutuhan kapasitas dapat diprediksi secara akurat. Selanjutnya yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi sudah rapi namun masih manual. Pada level 4, dokumentasi harus otomatis terintegrasi dan mudah diaudit untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kelima adalah koordinasi lintas departemen. Koordinasi sudah ada tetapi belum optimal. Level 4 mengharuskan integrasi lintas unit yang lebih kuat dan sinkron sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya adalah gap analisis BAI 11. Level saat ini adalah 2 dan targetnya adalah 4. Secara keseluruhan, proses pengelolaan proyek masih berada pada tahap dasar dan belum konsisten di seluruh unit. Untuk mencapai level 4, semua aspek proyek harus berjalan lebih terstandarisasi, terdokumentasi, proaktif, dan dapat diprediksi. Yang pertama adalah metodologi proyek. Saat ini sudah ada perencanaan tetapi belum distandarkan di seluruh unit. Targetnya adalah memiliki metodologi proyek baku yang terdapat konsisten di semua proyek. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi masih tidak konsisten antar unit. Pada level 4, dokumentasi harus lengkap, seragam, dan tersimpan terpusat agar proses lebih transparan dan mudah diaudit. Yang ketiga adalah monitoring dan kontrol. Monitoring dilakukan tetapi reaktif dan manual. Targetnya adalah monitoring proaktif melalui dashboard otomatis dan indikator performa yang jelas. Yang keempat adalah manajemen resiko kualitas. Saat ini belum dilakukan sistematis di proyek. Target level 4 membutuhkan manajemen risiko dan kualitas berbasis analisis dan data historis untuk prediksi hambatan. Yang kelima, pengelolaan stakeholder. Sudah berjalan tetapi tidak terstruktur pada level 4. Stakeholder engagement dan perubahan scope harus dikelola melalui proses formal. Yang keenam adalah tools project management. Penggunaan tools masih sangat minim. Pada level 4, tools harus digunakan untuk kontrol proyek, visibilitas, progres, dan prediksi resiko. Kita masuk ke phase 4. Apa sih yang seharusnya dilakukan? Jadi kami menyarankan nih untuk melakukan 2 program. Program yang pertama nih peningkatan pengelolaan kapasitas dan ketersediaan layanan TI. Ini pada proses BAI 04. Nah, tujuannya untuk mencapai tingkat kapabilitas level 4 dengan menerapkan pengelolaan kapasitas dan ketersediaan yang proaktif, terukur, terdokumentasi, dan berbasis data. Nah, ini program perbaikan utamanya nih ada 3. Yang pertama nih penerapan sistem monitoring otomatis, jadi monitoring real-time server, jaringan, dan aplikasi, dan alert otomatis dan pencatatan performa. Yang kedua nih penetapan KPI dan SLA layanan TI, jadi menentukan metrik uptime, respon, dan penggunaan kapasitas, serta dashboard performa layanan. Yang ketiga nih analisis tren dan perencanaan kapasitas, jadi prediksi kebutuhan kapasitas, nah lalu strategi upgrade dan mitigasi resiko. Lalu ini program kedua, ini penguatan pengelolaan kebutuhan proyek TI. Ini tuh pada proses BAI 11. Jadi tujuannya ini mencapai tingkat kapabilitas level 4 dengan memastikan proses pendefinisian kebutuhan proyek dilakukan secara terstandarisasi, terdokumentasi, terukur, dan terkontrol melalui mekanisme validasi serta manajemen perubahan yang konsisten. Jadi ini program perbaikan utamanya sama ada 3. Yang pertama ini standarisasi dokumentasi kebutuhan proyek. Jadi membuat template baku BRD. Jadi Business Requirement Document dan SRS, System Requirement Specification. Lalu pendokumentasian perubahan kebutuhan secara formal. Yang kedua, penerapan sistem manajemen perubahan, change control.
Jadi persetujuan resmi untuk setiap perubahan ruang lingkup, lalu tracking histori permintaan perubahan. Yang ketiga nih validasi dan verifikasi kebutuhan secara berkala, review bersama stakeholder dan uji kesesuaian kebutuhan dengan tujuan bisnis. Nah, ini kesimpulan kami menggunakan COVID 2019 untuk PT Yokia Ciledug. Jadi audit menunjukkan bahwa tata kelola TI di Yokia Ciledug telah berjalan cukup baik, terutama dalam pengelolaan ketersediaan dan kapasitas layanan. Ini pada BI 04 yang berada pada level 3, namun masih diperlukan peningkatan menuju level 4, terutama dalam otomatisasi monitoring dan analisis kapasitas lebih prediktif. Pada pengelolaan proyek, tingkat kapabilitas masih pada level 2, sehingga perlu standarisasi proyek, peningkatan dokumentasi, serta penggunaan tool manajemen proyek secara keseluruhan. Yogyakarta Teledok memiliki fondasi TI yang baik, namun membutuhkan penguatan struktur, kontrol, dan konsistensi agar selaras dengan praktik terbaik COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.